Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Bukankah kita harus diuji? Ayo pergi. Chen Ying'er berseru, "Kapten, saya perhatikan Star King sangat lelah. Haruskah dia pergi ke medan perang secepat ini?" Long Haoshen menggelengkan kepalanya, "Raja Bintang tidak akan bergabung dengan kita hari ini. Sebagai seorang ksatria, saya tidak dapat melibatkan dua tunggangan secara bersamaan." Chen Ying'er menunjukkan ekspresi kejutan yang menyenangkan dari matanya yang cerah. "Apakah kamu mengatakan bahwa Hao Yue akan bergabung?" Long Haoshen mengangguk, "Dari deskripsi yang kamu berikan kepada kami tentang monster terkontrak kakekmu, saya merasa Hao Yue seharusnya bisa membatasinya sampai batas tertentu. Ditambah lagi, tidak ada gunanya menyembunyikan hal-hal di depan kakekmu. Bukankah kepala kuil memberi kami janji bahwa kecuali nenekmu dan saudara Zhang, tidak akan ada penonton lain?" Untuk mendapatkan persetujuan Chen Hongyu, Long Haoshen memutuskan setelah berkonsultasi dengan Zhang Fangfang untuk tidak mengajaknya berpartisipasi. Kalau tidak, hal itu akan tampak remeh baginya. Tim mereka sudah memiliki anggota tambahan karena Han Yu menjadi ksatria punggawanya. Jika Zhang Fangfang ditambahkan lebih lanjut, itu akan menghasilkan total 3 ksatria, yang mana itu terlalu banyak. Long Haoshen dengan tegas menyatakan, "Setelah kita melewati ujian ini, kita akan berdiskusi dengan baik tentang apa yang terjadi selama 2 tahun ini. Untuk saat ini, mari berkultivasi secara terpisah agar berada pada kondisi optimal ketika kita menghadapi ujian kepala kuil Chen." Ya, semua orang membusungkan dada dan menjawab dengan keras. 2 jam kemudian, jalur Gunung Segudang Binatang, tempat pertarungan binatang buas di kuil spiritual. Yang disebut tempat pertarungan binatang buas sebenarnya adalah sebutan untuk tempat latihan, yang hanya ada di kuil spiritual. Karena kuil spiritual dibentuk dari pemanggil, sering kali ada monster yang dipanggil yang lepas kendali pada saat pelatihan. Jadi tempat latihan ini memiliki perbedaan besar dibandingkan dengan kuil lainnya. Pertama adalah mengenai skala tempat pelatihan tersebut. Tempat pertarungan binatang buas akan menjadi tempat pengujian terbesar di luar aliansi di kota suci. Bentuknya melingkar, radius 30 meter, dan dikelilingi tempat duduk jaga yang ditinggikan. Kursi pengawas dilindungi oleh formasi sihir pertahanan, yang diarahkan sepenuhnya terhadap binatang ajaib. Selama binatang ajaib ada di dalam, mereka tidak mungkin bisa keluar dari sana kecuali staf mengambil inisiatif untuk melepaskan mereka. Hal ini berlaku bahkan untuk binatang ajaib tingkat 10 yang sebanding dengan pembangkit tenaga manusia tingkat ke-9. Dari sini kita bisa melihat betapa menakjubkannya kekuatan pertahanan dari Fighting Beast Ground ini. Pilihan Chen Hongyu atas tempat ini untuk melaksanakan tes kelompok Long Haoshen sederhana saja. Di lapangan latihan yang lebih kecil, dia takut akan kemungkinan bahaya. Pertahanan di sini memungkinkan dia untuk menampilkan kekuatannya sebaik mungkin, tanpa risiko bocornya energi spiritual. The Fighting Beast Ground hanya memiliki 2 pintu masuk, saling berhadapan. Saat ini, kedua pintu masuk dibuka. Chen Hongyu perlahan berjalan dari pintu masuk timur. Dia mengenakan gaun pemanggil putih, memberikan tampilan yang sangat santai. Sesuai permintaan Long Haoshen, Chen Hongyu sudah menerima untuk tidak menggunakan peralatan apapun pada ujian hari ini. Namun domainnya masih ada di peta. Meskipun kapasitas Chen Hongyu sebagai kepala kuil spiritual, dia tidak meremehkan kelompok Long Haoshen. Sebaliknya, ia menganggap ketujuh di antara mereka sebagai lawan yang layak. Meski mereka masih anak-anak, mereka telah menghasilkan keajaiban lebih dari 1 kali. Secara khusus, Long Haoshen menyebabkan keputusan aliansi untuk melakukan perang suci melawan iblis, itulah cara aliansi kuil menghargainya. Memikul tanggung jawab berat menjadi kepala ksatria suci sementara di usia yang begitu muda tidak dapat dicapai oleh siapapun. Dan Hongyu secara pribadi mengakui bahwa membunuh 3 dewa iblis secara berurutan dan menghancurkan pilar dewa iblis Andromalius bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Terlebih lagi, Long Haoshen bukan satu-satunya jenius di tim ini. Coba pikirkan tentang cucunya sendiri. Fisiknya sebagai salah satu dewa pilihan akhirnya terbangun, secara resmi menjadikannya gadis suci spiritual. Sebagai utusan monster mitologi, kendalinya atas pemanggilan adalah seperti yang bisa dibayangkan. Jika dia tidak menggunakan domainnya juga, mungkin anak-anak muda ini akan benar-benar memberinya kemunduran. Itu akan menjadi kehilangan muka yang parah.
Selain itu, tujuan mendasar Chen Hongyu adalah menghentikan Chen Ying'er mempertaruhkan nyawanya. Dia juga percaya bahwa kepala kuil lain yang hadir pasti akan menghentikan mereka untuk menembus jauh ke dalam wilayah iblis. Jadi pada hari ini, Chen Hongyu bersiap untuk memberikan pelajaran yang baik kepada anak-anak muda ini apapun yang terjadi, sehingga mereka dapat berlatih dalam kultivasi yang tenang. Dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk bersikap lunak terhadap mereka, dan memutuskan dengan tegas untuk mengalahkan kelompok Long Hao Shen untuk mempertahankan Chen Ying'er di sini. Adapun situasi bahaya yang Wenzhao, mereka hanya bisa menunggu aliansi mengirimkan untuk menyelamatkan. Dibandingkan cucunya, cucu ipar mempunyai kedudukan yang jauh lebih rendah di hatinya. Kali ini, Chen Hongyu dihadang oleh secercah harapan terang pasukan pemburu iblis, yang terdiri dari 7 anggota, masuk perlahan dari pintu masuk barat, tidak terlambat sama sekali. Di platform tontonan, Sansui Popo sudah duduk sejak lama. Tenang dan santai, dia sangat memahami kekuatan suaminya. Dia tidak percaya bahwa para pemuda dengan opini berlebihan tentang kemampuan mereka sendiri ini punya peluang. Zhang Fangfang duduk di samping Sansui Popo, pandangannya mengarah ke bawah. Meskipun dia tidak terlalu yakin dengan peluang kelompok Long Hao Shen, dia diam-diam berdoa agar mereka bertahan untuk waktu yang cukup lama. Dalam sekejap cahaya yang bersinar, mata Long Hao Shen memiliki kilatan cemerlang. Apakah semua orang sudah siap? Han Yu mengambil langkah pertama. Kapten, ksatria penjaga Han Yu melapor untuk bertugas. Sima Xian mengikuti dengan ketat. Kapten, pendeta disiplin Sima Xian sedang melapor untuk bertugas. Yang berikutnya adalah Lin Xin. Kapten, penyihir api Lin Xin melapor untuk bertugas. Chen Ying'er, Kapten, pemanggil Chen Ying'er melapor untuk bertugas. Wang Yuan memukul armornya dengan kekuatan besar, dan matanya langsung tampak merah. Kapten, Panglima Perang Wang Yuan melapor untuk bertugas. Yang terakhir adalah Cai Er. Meskipun dia telah kehilangan ingatan masa lalunya, mendengar perkenalan keras dari rekan-rekannya, dia merasakan gelombang darah dingin mendidih di tubuhnya, dengan keras menyatakan, Kapten, Assassin Cai Er melapor untuk bertugas. Bagus, mari kita lanjutkan tes kita. Long Hao Shen menjawab dengan suara yang kuat, mengulurkan tangan kanannya. Tangan mereka bertumpuk satu demi satu. Saat ketujuh tangan mereka bertumpuk, niat bertarung yang meluap segera meledak dengan penuh percaya diri. Samar-samar seseorang bisa melihat sinar keemasan tipis tersebar dari ketujuh orang itu. Itu berasal dari rantai berbagi jiwa yang mengikat mereka. Penggunaannya tidak hanya terbatas pada life sharing, tetapi juga secara samar-samar menghasilkan perasaan keterhubungan jiwa. Sejak 2 tahun lalu, kekuatan mereka telah berkembang, tetapi juga kemampuan dari peralatan mereka. Saat itu juga, kegigihan yang terlihat dari seluruh anggota Bright Glimmer of Hope membuat mereka sudah lupa siapa lawannya. Mereka hanya memiliki satu keyakinan di hati mereka, bahwa sekuat apapun musuhnya, mereka pasti tidak akan membiarkannya menghalangi mereka. Berdiri di depan mereka, Chen Hongyu merasakannya dengan sangat jelas. Saat Long Hao Shen memimpin kelompoknya, Chen Hongyu samar-samar bisa merasakan sikap serius dan mendalam mereka. Kemantapan yang sama sekali tak terduga dari masa mudanya telah membuat kepala kuil spiritual tercengang. Namun adegan berikut membuatnya tidak bisa menahan keterkejutannya dan dipenuhi dengan kekaguman yang besar. Para anggota pasukan pemburu iblis secercah harapan terang menyatakan resolusi mereka dengan melaporkan secara formal ke Long Hao Shen. Dengan setiap laporan tambahan untuk tugas, sikap mereka yang mengesankan bertambah, sampai 7 dari mereka selesai. Kekuatan tim dipadukan dengan baik, kekuatan penindas yang hebat dan semangat yang kuat serta niat bertarung yang kuat telah meningkatkan semangat mereka ke puncak. Dalam keadaan seperti itu, mereka terikat untuk menampilkan 100% kekuatan mereka di medan perang. Tidak heran Long Hao Shen memiliki kepercayaan diri seperti itu, dan tidak heran mereka membunuh beberapa dewa iblis secara berurutan. Memang ada dasar bagi mereka untuk mendapat gelar secercah harapan terang. Saat ini, Chen Hongyu bahkan mulai meragukan keputusannya sendiri. Dia baru saja melihat secara pribadi perubahan pada Chen Ying'er bersama rekan-rekannya. Semangat, tekad, dan energi luar biasa yang baru saja dia tunjukkan tidak akan pernah muncul dalam masa kultivasinya yang biasa. Saat ini, Chen Ying'er menjadi tidak seperti anak kecil, tetapi seorang pemburu iblis sejati yang menghadapi kekuatan iblis. Bahkan Chen Hongyu merasa dia tidak bisa mengenalinya. Di panggung tontonan, Sansui Popo juga memasang ekspresi terkejut, anak-anak ini sungguh luar biasa. Untuk benar-benar meningkatkan moral mereka dengan metode seperti itu.
Zhang Fangfang menunjukkan senyuman tipis, senior, keunggulan mereka tidak hanya sebatas itu. Anda akan segera menyaksikannya dengan mata kepala Anda sendiri. Saya percaya mereka, Kapten Long tidak pernah membuat keputusan yang tidak pasti. Sansui Popo bertanya dengan ragu, jangan bilang kamu benar-benar percaya bahwa mereka bisa mengalahkan orang tua di rumahku. Bukankah kamu seharusnya menyadari kekuatannya? Zhang Fangfang menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu tingkat kekuatan kepala Chen yang dicapai, tapi saya yakin kelompok Long Hao Shen pasti tidak akan mudah dikalahkan. Itulah janji yang dia berikan kepada Nona Ying dan seluruh tim mereka. Saya percaya bahwa kekuatan mereka pasti akan terus meningkat ke langit tertinggi di bawah kepemimpinan Long Hao Shen. Sansui Popo tersenyum tegas, bagus. Mari kita tunggu dan lihat saja. Saat ini, bahkan dia sudah mempunyai ekspektasi terhadap tes ini. Dia ingin melihat apakah anak-anak ini dapat menunjukkan kejutan yang menyenangkan, keajaiban apa yang akan mereka hasilkan. Gerbang di kedua sisi Beast Fighting Field ditutup secara bersamaan, segera memberi jalan bagi sumber atmosfer berat lainnya. Memimpin kelompoknya, Long Hao Shen melangkah maju. Saat mereka membentuk barisan, dia dengan hormat berbicara, salam, Kepala Kuil Chen. Kami merasa sangat terhormat menerima ujian Anda. Chen Hongyu menjawab dengan tenang, tidak perlu formalitas, itu kesepakatan kita. Selama kamu bisa mengalahkanku, Ying bebas melakukan apapun yang diinginkannya di masa depan. Namun di sisi lain, aku berharap jika tidak demikian, kamu tidak akan terus menggangguku di kemudian hari. Dipahami. Long Hao Shen mengangguk ringan, senior, bisakah kita mulai sekarang? Chen Hongyu menjawab, seperti yang kita sepakati, saya tidak akan menggunakan peralatan apapun dalam tes ini. Tapi hati-hati, aku akan berusaha sekuat tenaga dan tidak akan menunjukkan belas kasihan hanya karena usiamu yang masih muda. Oke, senior, tolong lakukan itu. Chen Hongyu tersenyum acuh tak acuh, ayo. Saat dia berkata demikian, sikap aneh keluar dari dirinya. Menjadi kepala kuil spiritual, seorang guru psikis, bahkan jika dia seorang pemanggil, dia tidak akan menunjukkan inisiatif untuk mengambil langkah pertama. Tolong beri kami bimbinganmu, senior. Dengan teriakan, Long Hao Shen dengan cepat melangkah maju, kaki kanannya menginjak tanah untuk berlari. Karena Chen Hongyu percaya bahwa dia mencoba memanfaatkan pembicaraannya untuk melancarkan serangannya, dia berhenti setelah menyerang sejauh 5 meter. Rekan-rekan di belakangnya juga menunjukkan respon yang cepat, mengambil formasi. Long Hao Shen berada di depan, di tangan kirinya perisai siput ilahi mengeluarkan kilau oranye dan di tangan kanannya, Arya Dewi Cahaya. Di sisi kirinya dan sedikit di belakang, Wang Yuan menggenggam perisai jiwa ilahi di samping badai darah, dan di sisi kanannya, Sima Xian membawa bola cahaya energi yang sangat besar. Mereka bertiga membentuk layar pelindung di depan teman-temannya yang lain. Lin Xin berada di belakang Long Hao Shen, melambaikan Fireclad Crystal miliknya sambil membuka sayap naga api di punggungnya. Yang lebih jauh di belakang adalah Chen Ying. Han Yu masih berada di belakang, mata iblis melayang di belakangnya, mata terbuka lebar dan menyebarkan fluktuasi psikis ke sekelilingnya. Detik berikutnya, Chai di belakang menghilang seketika dan tanpa suara, menggunakan invisibility. Memiliki asasin yang menutupi sayap untuk memberikan serangan dan pertahanan tidak diragukan lagi merupakan disposisi terbesar bagi pasukan pemburu iblis. Memiliki satu ksatria penjaga lebih banyak daripada pasukan pemburu iblis biasa memungkinkan pengoptimalan yang sempurna ini. Chen Hongyu mau tidak mau diam-diam mengangguk setuju melihat pemandangan ini. Anak-anak muda ini tidak langsung menyerang karena menghadapi pemanggil, melainkan dengan tegas dan mantap mengatur formasi mereka. Kemantapan ini sudah jauh melebihi ekspektasi usia mereka. Faktanya, Chen Hongyu telah dipersiapkan sejak jauh sebelumnya untuk serangan mendadak seorang pembunuh atau seorang ksatria. Yang pertama menyerang secara alami adalah mage, sebagai senjata utama dalam tim. Lin Xin mengangkat staf kristal api dan meluncurkan bola api meledak berwarna biru ke arah Chen Hongyu. Meskipun Chen Hongyu sangat kuat, pemandangan bola api biru masih membuatnya ketakutan. Ini jelas bukan api biasa, tapi api bersuhu tinggi yang merusak udara di sekitarnya. Udara di sekitar Chen Hongyu mulai menghasilkan kicauan ringan, dan segera, 6 kristal murni berkilau mengelilinginya, menyelimutinya dalam cahaya putih. Ini bukanlah peralatan menyerang, tapi kondensasi energi spiritualnya. Untuk menggambarkannya dengan cara lain, itu adalah cerminan dari pelet spiritual dari langkah ke-9. Meskipun sama-sama merupakan pada langkah ke-9,
para penyihir dan pejuang jarak dekat akan menunjukkan tampilan energi spiritual mereka yang sangat berbeda. Tipe penyihir akan meningkatkan sihir mereka melalui pelet spiritual mereka, meningkatkan kekuatan serangan mereka dan mengurangi konsumsi energi spiritual. Jarak dekat lebih memilih untuk menguasai spiritual Highland melalui pelet spiritual mereka, sehingga penggunaan spiritual Highland mereka jauh lebih kuat daripada di langkah ke-8.